Inisiasi yang cukup yang cemerlang tentunya terkait dengan pemanfaatan teknologi blockchain untuk dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Blockchain Technology University. Kembali lagi dengan saya Joshua Sholamunte dan sangat senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Dan hari ini kita akan lebih banyak mengulik tentang blockchain dan kita akan meminta pandangan dari Profesor Dr. Gunawan Suryaputro yang juga merupakan rektor dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka atau yang kita singkat dengan Hamka terkait perkembangan blockchain di Indonesia. Oleh karena itu langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Baik, sehat sekali Pak ya. Alhamdulillah. Baik Bapak. Baik, 2 hari ini kita sudah mengikuti acara ya Pak ya, dari seminar nasional juga fokus group discussion. Bagaimana kesan pesannya Pak dari hari? Ya, forum ini atau FGD ini merupakan pertemuan yang berinisiasi yang cukup yang cemerlang tentunya terkait dengan pemanfaatan teknologi blockchain untuk dunia pendidikan. Ini memang terhitung langka penggunaan teknologi ini di dunia pendidikan. Jadi ini merupakan sinyal bahwa dunia pendidikan mulai masuk di dunia atau budaya digital. Nah, ini yang mau tidak mau memang harus dihadapi oleh dunia pendidikan. Baik, sangat luar biasa Bapak. Dan berkaitan dengan dunia pendidikan Pak ya, kita sudah mengundang 99 profesor dari seluruh Indonesia. Nah sekarang bagaimana Bapak jika kita mengaitkan peran perguruan tinggi dalam mendorong blockchain di Indonesia? Seperti apa Pak perannya? Ya, jadi manfaat dari blockchain ini kan bisa kita kaitkan dengan pembelajaran, tata kelola perguruan tinggi dan proses dari pengelolaan perguruan tinggi secara keseluruhan. Jadi tentunya dengan adanya teknologi ini maka perguruan tinggi itu akan mampu menyelenggarakan sebuah pendidikan yang seluas-luasnya, memberikan akses seluas-luasnya bagi calon-calon mahasiswa, calon yang akan mengambil program-program studi, karena memang ini boleh dikatakan dengan teknologi ini menjadi mudah, transparan, lalu juga akurat, dan ini menjadi baik mahasiswa, dosen, dan institusi pendidikan itu sendiri menjadi mudah sekali dalam melakukan proses-proses pembelajaran. Baik, itu pentingnya dari teknologi blockchain ini. Baik Pak, setuju sekali bahwa pendidikan harus diberikan akses seluas-luasnya Pak. Termasuk juga setelah seminar dan juga fokus group discussion ini kita telah merencanakan pendirian yang namanya Blockchain Technology University. Nah bagaimana respon Bapak terkait pendirian tersebut? Kalau kita merujuk kepada lembaga pendidikan yang berbasis teknologi blockchain ini memang di dunia juga tidak banyak. Kalau di Indonesia juga yang sudah well established memang juga belum ada. Mungkin ada 1-2 orang berinisiasi ya. Tetapi bahwa ini sudah berdiri sebuah institusi berbasis blockchain memang belum ada. Di dunia juga setahu saya sekitar 5 yang sudah menggunakan, kurang lebih ya 5 yang menggunakan teknologi ini dengan menamakan misalnya Blockchain Academy, lalu juga menggunakan Udemy, atau ada lagi Sony juga mendirikan ini. Jadi
Menurut saya ini waktu yang tepat agar Indonesia secara umum tentu tidak ketinggalan dari institusi penggunaan blockchain ini. Jadi kalau nanti tertinggal ya tentu kita juga tidak mau banyak orang Indonesia tersedot atau mengikuti program-program pendidikan melalui teknologi ini oleh institusi di tempat lain, di negara lain. Baik Bapak, sangat luar biasa, dan melihat pendapat Bapak tadi bahwa belum ada atau masih sangat jarang institusi yang menaungi yang namanya blockchain ya Pak ya. Dan saya rasa juga nanti Blockchain Technology University ini menjadi salah satu pionir di Indonesia. Nah mungkin dari Profesor Gunawan Suryaputro ada saran, harapan terkait pendirian yang namanya Blockchain Technology University ini? Begini, kalau Blockchain Technology University ini berdiri secara formal, mendapatkan persetujuan atau izin dari pemerintah, tentu harus mengikuti regulasi pemerintah. Jadi di sana itu ada regulasinya, misalnya syarat sebuah perguruan tinggi itu sumber daya manusianya berapa, ya. Saya ambil contoh, kalau misalnya dia mendirikan perguruan tinggi ini memiliki prodi yang namanya misalnya prodi program programmer misalnya. Nah itu minimal harus ada 5 dosen yang berpendidikan programmer dan seterusnya. Dan yang kedua ini kan terkait dengan regulasi formal ya. Nah, harapan saya tentu jika ini didirikan tentu itu harus segera dipelajari dan dipenuhi. Yang kedua sebetulnya sambil menunggu proses itu, kadang-kadang kan regulasi itu juga tidak bisa kita secepat yang kita inginkan ya, karena ada ketentuan-ketentuan tertentu, apalagi ini terkait dengan blockchain yang serba baru ya. Biasanya kan serba baru itu juga kalau orangnya tidak paham, regulatornya juga kurang paham, itu kan harus paham dulu. Nah, sambil menunggu itu sebetulnya ini sudah bisa berkolaborasi dengan kami di perguruan tinggi yang setelah ada. Nah, misalnya apa? Blockchain ini kan bisa digunakan untuk pengembangan tata kelola perguruan tinggi. Baik. Ya, mulai dari bagaimana menerima mahasiswa, lalu mahasiswa tersebut itu proses belajar sampai ke ujian, sampai mendapatkan ijazah, menjadi alumni. Itu sebetulnya dengan metode ini atau platform ini sebenarnya bagus. Jadi data-data perguruan tinggi itu menjadi aman, akurat, kan gitu ya, cepat dan mudah. Nah ini, dan menurut saya juga di Indonesia belum, hampir dikatakan juga sedikit atau tanda kutip juga jarang masih menggunakan tata kelolanya menggunakan blockchain ini. Lalu yang ketiga, yang terpenting sebetulnya sebuah institusi pendidikan perguruan tinggi yang berbasis teknologi digital dan online, karena dia memberikan kemudahan akses luas banyak, tentu saya sangat mendukung jika bisa mengakomodasi, menolong semua anak bangsa ini yang tidak mampu atau kurang mampu tapi cerdas, sehingga nanti memberikan memberikan keluasan dan pemerataan tingkat pendidikan, tingkat keterampilan, sehingga sumber daya manusia Indonesia menjadi semuanya memiliki potensi yang unggul, profesional, ahli, ya itu harapan saya itu. Baik Bapak, harapan dan juga masukannya yang sangat luar biasa dari Profesor Gunawan. Baik Pak, terima kasih sudah hadir dan juga sudah menyempatkan waktu untuk sharing session dengan teman-teman Sobat Podcast di sini Pak ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya Pak. Sama-sama. Baik, demikian podcast terkait blockchain dari Blockchain Technology
University. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe, follow, serta like akun Instagram dan juga akun YouTube kita di Blockchain Technology University untuk informasi lebih lanjut. Salam Blockchain Technology University.